Selamat pagi semuanya. Pada video pembelajaran pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang konversi satuan, kali ini kita akan belajar tentang sistem satuan itu sendiri. Ada beberapa sistem satuan yang berlaku di dunia selain juga yang tentunya berlaku di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tabel ini, sistem satuan yang berlaku di beberapa negara di dunia ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah sistem absolut atau sistem dinamik. Yang kedua sistem gravitasional. Sistem absolut ada tiga sistem satuan, yaitu CGS, FPS. FPS itu dari kata feet, pound, scon. Jadi LP, simbolnya LP ini bacanya pound atau disebut juga English Absolute. Lalu ini SI, sistem internasional. Kelompok kedua adalah sistem gravitasional. Ada dua sistem, yaitu British Engineering dan American Engineering. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Untuk CGS itu dari kata sentimeter, gram, skon. Panjang dalam sentimeter, waktu dalam skon, massa dalam gram, gaya dalam din, energi dalam erg, joule atau kalori, temperatur dalam Kelvin atau derajat Celcius. Sedangkan FPS atau feet pound scon atau English Absolute, panjang dalam foot, kalau bentuk tunggal foot, bentuk jamaknya feet, waktu dalam scon, massa dalam pound, gaya dalam poundal, energi dalam feet poundal atau feet kali poundal gitu ya, temperatur dalam derajat Rankine dan Fahrenheit. Ini bukan Réaumur tapi Rankine. Lalu SI adalah sistem internasional yang dianut oleh negara kita Indonesia. Panjang dalam meter, waktu dalam skon, massa dalam kilogram, gaya dalam newton, energi dalam joule, temperatur dalam Kelvin atau derajat Celcius. Lalu kelompok yang kedua yaitu sistem gravitasional. Ada dua sistem yang masuk dalam kelompok ini, yaitu British Engineering, panjang dalam foot, waktu dalam skon, massa dalam slug, gaya dalam pound weight atau pound berat, energi dalam BTU atau feet pound force, ini bacanya pound force. BTU itu adalah British Thermal Unit. Lalu temperatur dalam derajat Rankine atau Fahrenheit. American Engineering, panjang dalam foot, waktu dalam skon, massa dalam pound mass, simbolnya LPM. Gaya dalam pound force, simbolnya LPF. Energi BTU seperti British Engineering juga BTU atau HP hour. HP itu horsepower, bahasa Indonesianya tenaga kuda. Horsepower hour. Temperatur dalam Rankine atau Fahrenheit. Berikutnya. Oh ya, sebelum lanjut ke sini, kalau kita amati di sini ada tanda bintang. Tanda bintang itu artinya besaran turunan. Kita sudah pernah membahas sebelumnya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran pokok, entah hasil perkalian atau pembagian dari besaran pokok. Seperti di CGS, gaya itu adalah satuannya din, ini besaran gaya itu besaran pokok turunan. Di FPS juga turunan, di SI juga turunan, karena ada tanda bintangnya. Sedangkan kalau di British Engineering, gaya itu adalah besaran pokok, nggak ada bintangnya. Massa justru besaran turunan, sini ada bintangnya, yaitu 1 slug sama dengan 1 pound force converted per feet. Maka slug itu adalah atau massa kalau di British Engineering besaran turunan. Sedangkan energi, karena tambang atau kode bintangnya di sini di judul kolom, maka semua jenis energi ini adalah besaran turunan. Kalau diamati lagi, sistem CGS, FPS
SI maupun British Engineering itu ada 3 sistem satuan yang menjadi satuan dasar. Sedangkan kalau di American Engineering itu ada 4. Contohnya ini, kalau CGS 3 sebagai satuan dasarnya, centimeter, sekon, dan gram. Centimeter, sekon, gram. Sedangkan kalau di American Engineering itu ada 4, yaitu feet, sekon, pound mass, dan pound force. Di American Engineering, massa maupun gaya itu sama-sama besaran pokok. Nah, itu yang membedakannya dengan sistem satuan yang lain. Ini di sistem SI, CGS maupun FPS ada 3 satuan dasar. Kalau di American Engineering ada 4 satuan dasar, tadi sudah saya sebutkan. Oleh karena itu, dalam perhitungan gaya maupun energi, di American Engineering selalu menggunakan faktor konversi yang namanya GC. Faktor konversi yaitu GC, suatu konstanta yang harganya bukan 1. Bukan 1 itu berapa? Yaitu sebesar 32,174. Satuannya adalah feet pound mass per pound force sekon kuadrat. Atau sering dibulatkan menjadi 32,2 feet pound mass per pound force sekon kuadrat. GC adalah konstanta sebagai faktor konversinya. Jadi harganya tetap dimanapun, karena ini konstanta. Mungkin kalian pernah mendengar G. G itu adalah percepatan gravitasi. Tentu berbeda dengan GC. Kalau G itu percepatan gravitasi, di sistem internasional besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di American Engineering maupun British Engineering, G itu besarnya 32,174 feet per sekon kuadrat. Sedangkan GC itu juga 32,174, tapi satuannya adalah ini, feet pound mass per pound force sekon kuadrat. Jadi ada perbedaan antara G dengan GC. Ada persamaannya, yaitu sama-sama harganya 32,174, tapi satuannya berbeda. Juga pengertiannya berbeda. Kalau GC itu konstanta, kalau G itu adalah percepatan gravitasi. Kita lihat penggunaan faktor konversi GC. Yang kolom sebelah kiri adalah sistem internasional, yang kanan ini American Engineering. Contohnya, sebuah benda dengan massa 10 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berat benda atau V, kita tahu bahwa berat itu adalah gaya, bukan massa. Jadi berat dengan massa tentu berbeda kan. Kalau massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya apa ini, kita lihat. Berat itu rumusnya V sama dengan M kali G. M 10 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dihitung jadi 100 kg meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Maka berat itu satuannya adalah Newton, sedangkan massa satuannya kilogram. Kalau di sistem internasional, sebuah benda dengan massa 10 kg, maka beratnya adalah 100 Newton. Itu harusnya begitu yang benar. Jadi berat dengan massa itu besaran yang berbeda. Kalau di American Engineering, massa benda 10 pound mass, percepatan gravitasi atau G-nya di sana bukan 10 tapi 32,174 feet per sekon kuadrat, kan identik dengan ini. Ini 10 meter per sekon kuadrat, di sini 32,174 feet per sekon kuadrat. Angkanya jelas berbeda karena satuan yang berbeda. Nah, di sana berat itu V sama dengan M kali G dibagi GC. Ini yang membedakan dengan sistem yang lain. Kalau sebuah benda dengan massa 10 pound mass, G-nya 32,174 feet per sekon kuadrat, lalu GC-nya 32,174 feet pound mass per pound force sekon kuadrat. Ini kalau dicoret-coret, pound mass dicoret, feet dicoret, sekon kuadrat dicoret, tinggal pound force ini naik ke atas. Jadi 32,174 dibagi 32,174 ini nilainya 1, maka sebuah benda dengan massa 10 pound mass beratnya adalah 10 pound force. Dari satuannya kelihatan bahwa ini besaran pokok, hanya satu satuan. Besaran turunan mesti lebih dari satu satuan seperti ini. Kilogram meter per sekon kuadrat ini adalah besaran turunan, sedangkan pound force ini besaran pokok. Seperti tabel tadi,
bahwa massa dan berat di American Engineering itu sama-sama besaran pokok. Massa satuannya pound mass, berat satuannya pound force. Sebuah benda dengan massa 10 pound mass, beratnya 10 pound force. Dalam percakapan sehari-hari, orang Amerika sana menyebut berat itu ya pound gitu aja, massa juga pound. Sehingga memang benar di sana massa dengan berat itu sama, karena adanya GC ini tadi. Sedangkan di sistem internasional atau di negara kita, harusnya yang benar berat itu bukan kilogram tapi newton, harusnya begitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari sering disamakan. Nah, itu namanya kesalahan yang sudah dimaklumi bersama. Lalu kalau diterapkan dalam perhitungan energi, misalnya energi potensial, itu EP. EP sama dengan MGH. Tetapi kalau di American Engineering, G-nya harus dibagi dengan GC. Jadi EP sama dengan M per GC kali H. Sedangkan energi kinetik, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau di American Engineering harus dibagi dengan GC. Kenapa harus dibagi dengan GC? Nah, nanti kita akan diskusikan di forum di Classroom.